Pengertian Qasasul Quran secara etimologi adalah merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan jamak dari qisah yang berarti kisah, cerita atau hikayat. Secara terminologi, Imam Fakhruddin Al-Razi mendefinisikan kisah Al-Quran sebagai kumpulan perkataan-perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada hidayah agama Allah dan menunjukkan kepada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah keselamatan. Kemudian macam-macam qasasul Quran. Menurut Man-Nakhali Al-Qattan, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, dilihat dari sisi pelaku, dilihat dari panjang pendeknya, dilihat dari jenisnya, terus dilihat dari jenisnya ya, ada 3. Terus yang pertama, yang dilihat dari sisi pelaku itu ada 3. Yang pertama kisah para nabi, yang kedua kisah yang berhubungan dengan masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Terus yang ketiga, kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Terus yang kedua dilihat dari panjang pendeknya. Yang pertama kisah yang panjang, yang kedua kisah yang sedang, yang ketiga kisah yang pendek. Yang ketiga ini dilihat dari jenisnya. Yang pertama dilihat dari jenisnya ini, yang pertama ada 3 kan, kisah sejarah, kisah perumpamaan, sama kisah asatir. Secara umum, kemudian selanjutnya karakteristik qasasul Quran. Secara umum, Al-Quran tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara kronologis dan memaparkan kisah-kisah itu secara panjang lebar, tetapi terkadang berbagai kisah disebutkan berulang-ulang di beberapa tempat. Ada pula beberapa kisah disebutkan Al-Quran dalam bentuk yang berbeda. Di satu tempat ada bagian yang didahulukan dan di tempat lain diakhirkan. Selanjutnya itu tujuan qasasul Quran. Yang pertama, menetapkan adanya wahyu dan kerasulan. Yang kedua, menerangkan bahwa agama semuanya dari Allah. Yang ketiga, menerangkan bahwa semua agama itu dasarnya satu dan semuanya dari Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, menerangkan bahwa cara yang ditempuh oleh nabi-nabi dalam berdakwah itu satu dan sambutan kaum mereka terhadap dakwahnya itu juga serupa. Yang kelima, menerangkan dasar yang sama antara agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, serta khusus dengan agama-agama bangsa Israel pada umumnya, dan menerangkan bahwa hubungan ini lebih erat dan pada hubungan umum antara semua agama. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Amsal Al-Quran. Definisi Amsal Al-Quran. Kata amsal bentuk jama dari kata matsal dan matsil. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa matsal sering disebut oleh Al-Quran yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, matsal yang menunjukkan kepada makna sibih atau serupa, sepadan, dan sama. Yang kedua, matsal yang menunjukkan kepada makna nadlir atau padanan. Yang ketiga, matsal yang menunjukkan kepada makna mau'izah atau peringatan dan pelajaran. Selanjutnya ada macam-macam amsal Al-Quran. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, amsal al-musyarrohah, ialah perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafal masal atau sesuatu yang menunjukkan kepada pengertian lafal tersebut. Yang kedua, ada amsal al-kaminah, adalah sesuatu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas, baik lafal tamsil atau perumpamaan langsung, keadaan, sifat-sifatnya, tetapi digunakan untuk menunjukkan kepada makna tersiratnya yang indah dan menarik. Yang ketiga, amsal al-mursalah, adalah kalimat-kalimat itu bebas, tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku atau berfungsi sebagai matsal yang mana di dalamnya terdapat pengertian dan pelajaran baik bagi manusia. Kemudian ada urgensi amsal Al-Quran. Apa saja yang ditampilkan atau yang tercantum di dalam Al-Quran, tidak satu pun yang tidak penting untuk dikaji, dipelajari, dan direnungkan oleh manusia, baik yang berkaitan dengan isi kandungannya
Dari perspektif ini, manusia akan mengetahui betapa pentingnya arti bimbingan dan petunjuk dari Al-Quran, termasuk di dalamnya bimbingan atau petunjuk yang dituangkan dalam bentuk amsal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aqsamul Quran. Kata aqsam merupakan bentuk jamak dari qasam. Menurut bahasa, artinya sumpah. Penggunaan aqsam atau qasam adalah untuk memperkuat maksud sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang memiliki posisi yang lebih tinggi dengan menggunakan huruf wawu, ba, dan lam. Bersumpah merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia dalam rangka meyakinkan orang lain bahwa dia berada di atas kebenaran. Sumpah terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, yang bersumpah. Yang kedua, huruf atau kata yang menunjuk bahwa ucapan adalah sumpah. Yang ketiga, sesuatu yang dijadikan penguat sumpah. Keempat, informasi yang dikukuhkan. Selanjutnya, macam-macam aqsamul Quran. Dari fi'il qasam Al-Quran ada 2 macam. Pertama, qasam dohir. Qasam dohir adalah sumpah yang di dalamnya disebut fi'il qasam dan muqsam bihnya. Yang kedua, qasam mudmar. Qasam mudmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih. Dilihat dengan muqsam bihnya, yaitu ada 7 macam. Yang pertama, qasam dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qasam dengan dikerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, qasam dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, qasam dengan nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, qasam dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, qasam dengan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sighat-sighat aqsamul Quran. Yang pertama, ada fi'il qasam yang dimuta'adikan dengan huruf ba. Yang kedua, ada muqsam bih, penguat sumpah. Yang ketiga, ada muqsam alaihi, berita yang diperkuat dengan sumpah itu. Selanjutnya, faedah aqsamul Quran. Yang pertama, berita itu sudah sampai pendengar, dan kalau dia bukan orang a priori menolak tentunya, berita tersebut sudah diterima dengan dipercaya, karena sudah diperkuat dengan sumpah, apalagi memakai nama Allah. Yang kedua, pemberi berita sudah merasa lega, karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita-beritanya dengan sampai atau beberapa taukid, penguat. Yang ketiga, dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya.